Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dari Forum News Network. Setelah sempat menghilang ini dan kemudian muncul kemarin pada hari ulang tahun ke-79 TNI, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming kelihatannya sudah mulai aktif kembali, ya. Dan kali ini atau tepatnya hari ini, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Gibran itu melakukan kegiatan di sebuah sekolah di Jakarta Selatan, yakni tepatnya di SMA Negeri 70. Nah, Gibran ini meninjau pelaksanaan makan siang gratis, atau kalau di pemerintah nyebutnya apa ya, makanan bergizi gratis gitu ya. Dan Gibran kali ini didampingi oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin. Wajah Gibran kali ini tampak lebih segar ya dibandingkan ketika dia pertama kali muncul di publik pada hari ulang tahun TNI ke-79 hari Sabtu kemarin ini ya. Meskipun segar tapi kelihatannya wajah Gibran belum full, sepenuhnya full begitu ya. Kalau kemarin pada waktu hari ulang tahun TNI itu kan kelihatan sekali wajah Gibran yang sangat lelah dan under pressure yang terlihat dari kantong matanya yang sangat tebal. Kali ini meskipun ekspresinya juga tetap masih belum cerah ceria begitu, tapi Gibran sudah bersedia menjawab pertanyaan wartawan. Nah, yang menarik itu kepada wartawan ketika ditanya apakah Gibran itu dilibatkan dalam penyusunan kabinet, dia menyatakan ya, dia dilibatkan dan katanya sekarang ini kabinet itu sudah hampir 100% rampung. Nah, ini cukup mengejutkan ya kalau kemudian Gibran mengaku bahwa dia dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Apakah dengan begitu berarti selama dia menghilang ini dia terlibat dalam rapat-rapat intensif bersama dengan Pak Prabowo dan timnya untuk menyusun kabinet, atau seperti banyak dugaan dari para netizen, dia menghilang karena meledaknya kasus skandal Fufu Fafa. Gibran Rakabuming ini tidak hanya tidak muncul di publik, tapi dia juga tidak muncul di media sosial. Artinya dia tidak aktif di media sosialnya setelah skandal Fufu Fafa ini meledak. Setidaknya itu Gibran sejak tanggal 9 September sudah tidak aktif di media sosial. Sementara kalau kemunculan dia di publik itu yang terakhir yakni pada tanggal 16 September. Pada waktu itu Gibran masih sempat nonton konser Bruno Mars yang dilaksanakan di Jakarta International Stadium. Setelah itu Gibran menghilang dan bahkan para netizen kemudian membuat meme yang menyatakan bahwa Gibran itu hilang, missing person gitu ya. Dan diminta oleh siapapun kalau menemukan Gibran itu segera melaporkan kepada warga negara Indonesia dan polisi. Ini memang menimbulkan kehebohan dan sempat juga muncul bahwa ada seorang netizen yang pada waktu itu mengaku bertemu dengan Gibran di Ginza, ini kawasan pertokoan, kawasan perbelanjaan glamor di Tokyo. Nah, tapi sayangnya si netizen ini mengaku dia tidak sempat memotret ya, memotret Gibran Rakabuming karena kata dia waktu itu dia sedang bersama dengan tamunya gitu ya. Apakah benar bahwa Gibran itu pada waktu itu kemudian menyepi ke Jepang? Karena ini kan dikaitkan juga bahwa ini bersamaan dengan hari ulang tahunnya Gibran ya. 1 Oktober kemarin Gibran itu tepat berusia 37 tahun. Apakah dia kemudian diam-diam merayakan ulang tahunnya di Tokyo, Jepang gitu? Atau tadi itu ya hanya sekadar kabar simpang siur. Sampai sekarang tidak ada kepastian. Yang jelas kan kemudian Gibran itu muncul pada tanggal 5 Oktober lalu di Monas ya. Dia berjalan di belakang bapaknya Pak Jokowi dan juga Prabowo Subianto presiden terpilih. Jadi kalau dihitung-hitung sejak tanggal 16 itu ya hampir 3 pekan. 16 September maksud saya ya. Kemudian muncul lagi pada tanggal 5 Oktober berarti hampir 3 pekan Gibran Rakabuming itu menghilang dan baru muncul kembali. Nah, pertanyaannya apakah benar Gibran ini dilibatkan dalam penyusunan kabinet seperti yang dia klaim, seperti yang dia akui itu. Kalau kita lihat secara timelinenya ya, dia menghilang tanggal 16 gitu. Dan pada tanggal, ini setidaknya pada tanggal 9 September, itu susunan kabinet tampaknya sudah rampung. Karena kita
menyimak pernyataan dari adik kandung Pak Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, yang menyatakan bahwa akan ada 4 orang menteri lulusan dari Sekolah Taruna Nusantara. Pada waktu itu dia menyatakan seperti itu, tapi Hasyim menyatakan dia tidak mau membocorkan namanya siapa saja dan menteri-menteri yang ada itu yang masuk ke kabinet siapa saja. Soal susunan kabinet Pak Prabowo, atau sebenarnya tepatnya ini susunan kabinet Prabowo Gibran itu belakangan ini kan dihebohkan dengan kabar bahwa Pak Jokowi masih tetap ingin cawe-cawe, dan itu dibantah langsung oleh Pak Jokowi maupun juga oleh Gerindra sendiri yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sama sekali tidak ikut cawe-cawe soal itu. Tapi orang nggak percaya dengan bantahan-bantahan itu. Kalau lihat Pak Jokowi, lihat perilaku politiknya begitu atau kelakuan politiknya, nggak mungkin Pak Jokowi itu tinggal diam tidak mau cawe-cawe terhadap kabinetnya Pak Prabowo, karena jauh-jauh hari disebutkan bahwa Pak Jokowi itu sudah menitipkan 4 orang nama menteri yang dia ingin agar itu masuk di kabinetnya Pak Prabowo. Beberapa di antaranya itu yang dititipkan adalah Menteri Sekretaris Kabinet sekarang, yakni Pratikno, dan kemudian juga Bahlil. Itu di salah satu yang dititipkan. Kemudian nama dari Kapolri Listio Sigit juga sempat disebut itu dititipkan oleh Jokowi, termasuk juga waktu itu kalau nggak salah Erick Thohir ya yang keempat itu. Saya lupa persisnya siapa yang figur yang keempat ini. Tetapi soal tarik-menarik di kabinet ini kan sekarang menjadi memanas itu setelah Pak Prabowo dan PDIP itu melalui masing-masingnya, atau tepatnya Pak Prabowo dan Ibu Megawati tepatnya itu dinyatakan akan bertemu ya, dan pertemuan itu akan dilaksanakan sebelum susunan kabinet itu atau sebelum pelantikan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober. Dan belakangan ini sudah hampir pasti bahwa memang PDIP itu akan masuk ke kabinet, karena bendahara umum dari PDIP, Oli Dondo Kambe, kemarin dia sudah memastikan bahwa Ibu Megawati itu sudah menyatakan mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran, artinya dipastikan masuk kabinet. Dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang sekarang menjadi Ketua MPR, Ahmad Muzani, juga memastikan bahwa ada nama menteri dari PDIP yang disebut-sebut yang akan masuk ke kabinet dari PDIP itu adalah Kepala BIN sekarang, yakni Budi Gunawan, dan kemudian Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Posisinya belum jelas apa, tapi yang jelas Budi Gunawan tidak akan menjadi Kepala BIN lagi. Nah, soal inilah yang tampaknya menjadi ganjalan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Soal PDIP akan masuk di kabinet Prabowo itu sempat disampaikan oleh Pak SBY ketika bertemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 21 September lalu. Jadi ini rupanya ini kalau kita lihat secara kronologisnya pada tanggal 19 itu, tanggal 19 September itu kan SBY bertemu dengan Prabowo di rumah Pak Prabowo di Jalan Kertanegara 4. Dan pada waktu itu rupanya Prabowo menitipkan pesan itu karena Prabowo setelah bertemu dengan Pak SBY langsung terbang ke Manila bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Junior, jadi Bongbong Junior, dan kemudian tanggal 21-nya Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Presiden. Sementara pada hari yang sama itu Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Junior. Dan dalam pertemuan itulah Pak SBY itu menyampaikan pesan dari Pak Prabowo bahwa PDIP itu akan masuk di kabinet. Dan pada waktu itu Pak Jokowi disebut tidak menolak secara langsung, hanya saja dia menyatakan bahwa PDIP itu kalau masuk kabinet itu banyak maunya, gitu ya. Jadi mungkin ini cara yang halus yang disampaikan oleh Jokowi untuk menolak masuknya PDI ke kabinet. Tetapi kelihatannya keputusan dari Prabowo untuk memasukkan PDI ke dalam kabinet itu sudah final. Makanya kemudian ini yang dikait-kaitkan dengan kemungkinan tegangnya hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Ketika kemarin misalnya Jokowi ditanya oleh wartawan apakah dia akan hadir atau tidak pada pelantikan Pak Prabowo dan Gibran itu tanggal 20 nanti, dia menyatakan waktu kemarin itu kemungkinan enggak, begitu ya kata
Nah, kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Jokowi tadi ya, ini sebenarnya sinyal dari Pak Jokowi dia menyatakan tidak akan hadir gitu. Tapi kemudian berita ini kan diralat oleh Mensesnek Pratikno yang menyatakan Pak Jokowi itu akan hadir di pelantikan dan kemudian nanti Pak Jokowi akan mendahului pulang dari gedung MPR DPR tempat pelantikan untuk mempersiapkan penyambutan Pak Prabowo di Istana Kepresidenan. Ini sebuah tradisi yang dimulai pada era SBY ketika SBY juga menyambut secara formal kedatangan Jokowi ke Istana Kepresidenan. Baru setelah itu Jokowi itu akan pulang ke Solo. Kalau menurut Pak Pratikno itu Pak Jokowi akan pulang menggunakan pesawat komersial. Ini pencitraan lagi ya. Masa Pak Jokowinya naik komersial sementara anak-anaknya pakai private jet. Nah, untuk membantah bahwa terjadi keretakan antara Prabowo dengan Jokowi itu tadi malam ya Selasa malam itu Pak Jokowi rupanya mengadakan bukan mengadakan ya ini melakukan makan malam bersama dengan Pak Prabowo. Mereka hanya berdua saja dan menurut keterangan istana itu makannya di restoran pelataran di kawasan Senayan Jakarta dan pertemuan itu atau makan malam bersama dengan Pak Prabowo itu diunggah oleh akun resmi media sosialnya Pak Jokowi dengan tulisan tidak terasa lebih dari 2 jam. Ini saya kira mungkin merupakan strategi kehumasan lah gitu ya dari Jokowi untuk menepis kabar-kabar bahwa dia itu berselisih dengan Pak Prabowo berkaitan dengan masuknya PDIP ke kabinet gitu. Nah, memang saya kira kalau kemudian Pak Jokowi tidak berkenan ini sangat masuk akal karena kita tahu kan sejak konflik antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi karena Pilpres kemarin karena Pak Jokowi sebagai kader partai itu tidak taat pada putusan Ketua Umum Partai yakni Ibu Megawati yang mengusung pasangan Ganjar dengan Mahfud dan malah kemudian dia mencalonkan sendiri putranya yang dipasangkan dengan Prabowo itu hubungan dengan Ibu Megawati juga jadi tidak baik dan kelihatan sekali Pak Jokowi juga ingin menyingkirkan PDIP setidaknya ingin menggembosi suara PDIP itu pada pemilu lalu. Hal itu kan sebenarnya sudah disampaikan oleh Andi Wijayanto ya waktu-waktu katanya dia bertemu dengan Pak Jokowi pada waktu Pak Jokowi itu semacam menantang PDIP melalui Andi Wijayanto yang menyatakan bahwa pertama dipastikan bahwa nanti Prabowo Gibran yang akan menangkan Pilpres, yang kedua suara PDIP akan turun dan yang ketiga PS itu dipastikan masuk ke Senayan. Dari dua tantangan Jokowi tadi atau dari dari 3 sesumbar Jokowi tadi dua dia berhasil buktikan. Prabowo Gibran menang, kemudian PDIP suaranya turun. PDIP ini pada pemilu legislatif kali ini kehilangan kursi yang cukup besar di Senayan ya. Dari 128 itu tinggal 10. Jadi ada 18 kursi. Jadi kendati PDIP tetap menjadi partai pemenang pemilu tapi jumlah kursinya di DPR itu kurang sangat banyak. Hanya saja kan Pak Jokowi itu gagal menjadikan PS itu partai yang di parlemen karena PSI juga tidak masuk parlemen, gagal memenuhi parliamentary threshold. Dan yang lebih menyedihkan lagi Pak Jokowi gagal menjadikan anak bontotnya Kaisang Pangarep itu sebagai kepala daerah. Bahkan untuk menjadi wakil kepala daerah, yakni wakil gubernur di Jawa Tengah saja itu gagal. Padahal kan Kaisang sudah mengurus surat-surat administrasi untuk keperluan pencalonan di Jawa Tengah. Jadi ya sangat mungkin kalau kemudian ketika mendengar bahwa PDIP akan masuk ke kabinet, Pak Jokowi itu nggak happy karena bukan hanya pada pemilu legislatif kemarin saja dan Pilpres kemarin saja itu persaingan itu. Pada kali ini pilkada ini tampak sekali bahwa Pak Jokowi juga ingin agar PDIP itu tidak bisa berlaga di pilkada di beberapa daerah dan salah satunya di Jakarta. Kan untung saja kemudian muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 berkaitan dengan ambang batas partai-partai politik untuk bisa mencalonkan kepala daerah. Kalau di Jakarta ini semula syaratnya 20 kursi di DPRD dan PDIP tidak memenuhi syarat karena hanya punya 15 kursi. Belakangan kan oleh Mahkamah Konstitusi diturunkan hanya dengan cukup hanya dengan 7,5% kursi saja ya. Jadi ya
PDIP kemudian bisa mencalonkan sendiri dalam pilkada ini dan juga di beberapa daerah. Dan waktu itu Pak Jokowi juga rupanya tinggal diam. Dia mencoba mentorpedonya itu dengan melakukan revisi undang-undang pilkada di DPR RI yang kemarin sempat bikin geger dan kemudian menyebabkan ribuan orang dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, civil society, dan anak-anak STM itu turun ke DPR, mengepung DPR, dan kemudian rencana revisi itu dibatalkan. Kendati sudah disepakati dalam badan legislasi dan tinggal pengesahan saja di DPR lewat rapat paripurna. Nah, kalau sekarang ini lihat tarik-menariknya begitu keras antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya sih meragukan ya bahwa Gibran itu dilibatkan dalam penyusunan kabinet ini. Kita dulu dengar memang ada jatah wakil presiden, tapi dengan situasi yang terbaru ini, dengan munculnya skandal Fufu Fafa ini, boro-boro dia menempatkan para menterinya ya Gibran. Posisinya sekarang saja, posisi dia sebagai wakil presiden saja digoyang. Ini karena banyak sekali elemen-elemen yang menuntut agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden itu dibatalkan karena skandal Fufu Fafa. Jadi kalau tadi Gibran menyatakan bahwa dia dilibatkan dalam penyusunan kabinet, saya kok agak meragukan ya soal itu. Saya Arsy Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.